tak banyak hal yang kau ketahui mengenai taktik di sepak bola. Tapi di kali ini saya akan membahas suatu match yang luar biasa. Pagi ini, kemarin pagi, atau mungkin kemarin malam, nonton sepak bola antara Kanada dan Maroko sampai jam 2 pagi. Benar-benar sebuah pertandingan yang membuktikan bahwa semua setelah berjalan lancar tanpa adanya salah implementasi taktik, tapi situasi tidak berjalan dengan rencana. Jadi pada 90 menit full time, Kanada melawan Maroko, benar-benar sebuah pertandingan yang mungkin penguasaan bola dimiliki oleh Maroko, tapi jalannya pertandingan Kanada benar-benar di atas angin. Mengapa begitu? Maroko tidak bisa melakukan progresi pas untuk sampai ke final third. Final third mereka bukan busuk lagi, memang nggak ada final thirdnya. Mereka bola itu nggak sampai ke final thirdnya Maroko. Masuk ke kotak penalti itu cuma beberapa kali, dan peluangnya pun tidak terlalu wow. Yang perlu diperhatikan pada pertandingan kali ini yaitu taktik dari Kanada yang mereka benar-benar membuat 6 pemain mereka memenuhi lini tengah dari Maroko. Mereka melakukan low block, di mana gap antara lini bertahan backline mereka dengan midfield dan lini depan dari Kanada itu benar-benar rapat sekali. Jadi mereka melakukan low block ya. Ini gol mereka, ini Maroko, ini Kanada. Mereka memenuhi, mereka tidak melakukan press yang benar-benar ekstrim sampai ke area kotak penalti dari Maroko. Mereka hanya melakukan area setengah lapangan, bisa dibilang mid block. Tapi benar-benar Maroko tidak bisa berbuat hal yang banyak di pertandingan tersebut. Progresi pasnya mereka buruk, mereka tidak bisa mengalirkan ke gelandang mereka dengan baik karena benar-benar diisolasi. Lalu ketika mereka mengalirkan melalui sayap, mereka benar-benar dipres habis-habisan, sering kehilangan bola di area tengah lapangan yang sering sekali membuat bahaya untuk gawang mereka. Semua sudah berjalan baik menurut saya, sudah berjalan dengan baik untuk Kanada karena XG di babak pertama Maroko itu benar-benar busuk, 0,02, sedangkan Kanada 0,42 kalau nggak salah. Ini membuktikan bahwa, dan hasilnya di akhir pertandingan yaitu 3-0. Dan ini membuka sebuah pandangan baru bagi saya bahwa taktik yang telah direncanakan dengan bagus dan diimplementasikan dengan baik dapat hancur oleh satu momen. Sebenarnya Kanada sudah bagus jika mereka mampu melakukan hal tersebut selama full 90 menit. Mereka akan mendapatkan sebuah hasil, saya yakin. Karena apa? Tidak ada perubahan yang signifikan dari Maroko. Mereka tidak melakukan taktik atau perubahan taktik yang luar biasa. Ya mungkin ada sebuah gebrakan baru di lini tengah, di mana
Brahim Diaz yang mulai melakukan 1-2 umpan di lini apa dengan metode yang mulai ada progresivitas lah yang berlangsung, tapi secara taktikal tidak ada perubahan yang mampu menghancurkan dari Kanada, tapi karena satu momen, satu gol saja bisa menghancurkan semua yang telah dibangun, bukan karena gagal tapi hanya terjadi, hal itu terjadi dan hancur. Setelah satu gol dari Marco dari set piece yang menurut saya menjadi sebuah keberuntungan bagi Maroko, karena satu gol ini backline dari Kanada yang tadinya sangat-sangat uh, rap, tidak ada gap yang terlalu besar lah antara midfield mereka dengan backline dari Kanada. Saat uh, satu gol ini tercipta, gap yang awalnya tadi agak rapat jadi agak longgar. Nah ini masalahnya, backline yang tidak terlalu rapat dengan midfield menyebabkan gap. Mereka melakukan mid block tapi Maroko mendapatkan peluang counter attack. Backline yang sudah agak maju tapi di midfieldnya ya karena ingin mengejar gol tadi, midfieldnya terlalu maju, ada gap yang dimanfaatkan oleh Maroko di sini. Pemain seperti Brahim Diaz, Unahi, Rahimi yang speednya dan skillful sekali mampu memanfaatkan gap yang ada di sini. Dan salut sekali saya dengan pertahanannya Maroko, karena ada yang mulai agresif di babak kedua setelah gol pertama dari Maroko. Pertahanan dari Maroko benar-benar teruji. Nah, pemain seperti Mazraoui, Issa Diop benar-benar solid di belakang. Itulah yang buat Kanada itu agak kesulitan. Lalu Kanada kehilangan bola, backline-nya dengan midfield ada gap di sana, maka dimanfaatkan oleh pemain depan Maroko dan gol lagi. Dan gol ketiga rasanya seperti gol bonus saja bagi Maroko, karena mereka setelah mengamankan posisinya sebagai pemenang di pertandingan ini. Berakhirnya Maroko menang 3-0. Hal yang disayangkan sekali bahwa Kanada kalah, karena mereka bermain baik sekali selama setidaknya sebelum gol pertama Maroko. Mereka bermain sangat bagus sekali. Mungkin secara mental goyah mungkin ya setelah gol pertama dari Maroko ya. Mereka menjadi lebih agresif dan ya Maroko juga layak menang karena mereka memanfaatkan peluang yang ada. Sebenarnya penting ini bagus.